kasih Pak Moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya yang hadir di tempat ini. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan Bapak Ibu pimpinan, mulai dari Bapak Direktur Bilmawa yang tadi telah memberikan pengantar buat kita, lalu Bapak Kepala Lembaga LL Dikti 16 ya, Pak panggilannya Pak Awi ya, Pak Munawir ya. Saya sudah ketemu beliaunya 2 kali. Pertama saya ketemu di Luwuk dan yang kedua hari ini. Dan yang terhormat Ibu dari Aptisi, ya, terima kasih, salam kenal Ibu. Dan yang terhormat, terima kasih pada pimpinan Universitas Muhammadiyah Manado, ya, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Rektor ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas semua fasilitas yang ada ini. Dan Bapak Ibu, sangat berbahagia kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat ya. Ya, dan moga-moga adanya Permendikti Saintek nomor 39 tahun 2025 ini menambah kesenangan kita, kebahagiaan kita, karena di dalam permen ini didorong memang otonom itu ke arah perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih ingat kita pernah punya permen ini berapa kali Bapak Ibu? Sudah berganti berapa kali maksud saya? Kapan kita pertama kali punya permen SN Dikti ini, Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini? Ya. Kalau tidak salah ingat, pertama kali kita punya permen tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu tahun 2014, yaitu Permendikbud nomor 49. Ya. Nah, pada saat itu Permendikbud ini memang ditunggu-tunggu, ya, karena terbitnya pertama adalah terbitnya Peraturan Presiden nomor 8 tentang KKNI, lalu yang kedua terbitnya Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Maka pada undang-undang itu ya diamanahkan bahwasanya nanti di dalam pelaksanaan akan diatur dengan peraturan selevel menteri. Nah, itu tahun 2012. Baru tahun 2014 kita punya Permendikbud nomor 49, dan itu pertama kali kita punya standar pendidikan tinggi. Ya, sebelumnya masih jadi satu dengan standar dasar menengah. Nah, pada saat itu kita sudah punya standar perguruan tinggi tersendiri tahun 2014 ya. Nah, di tahun 2014 itulah Bapak Ibu kita mengenal istilah standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran. Ya. Dan ada kualifikasinya. Ya, kualifikasinya mengacu pada Peraturan Presiden nomor 8 tentang KKI atas perintah undang-undang. Nah, pada saat itu kita merumuskan capaian pembelajaran yang terdiri dari macam-macam aspek waktu itu. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ya. Keterampilannya juga ada 2, keterampilan umum, keterampilan khusus, lalu ada pengetahuannya. Tapi sayang Bapak Ibu, waktu itu permen ini tidak cukup lama ya, kurang dari 1 tahun Bapak Ibu. Presidennya ganti, waktu itu ganti dari Pak SBY ke Pak Jokowi, menterinya juga ganti dari Pak Muhammad Nuh dari ITS berganti ke Pak Nasir dari Undip. Nah, pada saat itu masyarakat meminta permen ini untuk dievaluasi lagi, padahal belum setahun. Nah, waktu itu yang paling kencang Bapak Ibu, yang paling kencang waktu itu adalah tuntutan dari perguruan tinggi untuk program pasca. Ya, pada saat itu di dalam permen itu tadi S2 72 SKS, S3 108 SKS.
magister profesi 36 SKS. Masa studi untuk mahasiswa itu 5 tahun Bapak Ibu. Mahasiswa juga protes ini, kan sebelumnya 7 tahun ini. Ya, mahasiswa juga protes, perguruan tinggi juga protes. Nah, pada saat itu dievaluasi dan lahirlah permen perubahannya, yaitu Permen Ristek Dikti nomor 44 tahun 2015. Ya, ini belum setahun ini. Ya, lalu di situ dicabut semua Bapak Ibu. Ya, pendidikan profesi dari 36 dijadikan 24. Magister dari 72 ya jadi 36. Ya Bapak Ibu ya. Lalu doktor dari 108 menjadi 42. Mahasiswa yang asalnya 5 tahun jadi 7 tahun masa studinya dan beberapa bagian. Nah, sejak saat itu kita menggunakan Permen Ristek Dikti nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 44 tahun 2015. Lalu berganti nih Bapak Ibu, menterinya silih berganti, maka pada saat Mas Menteri naik dengan kebijakan Kampus Merdeka, jadi waktu itu kebijakan episode yang pertama, Merdeka Belajar untuk sekolah dasar menengah, lalu episode yang kedua, dulu kan kebijakannya per episode ya Bapak Ibu ya, ada episodenya itu dulu. Jadi sampai selesai beliaunya itu punya kebijakan 26 episode ya. 26 episode. Nah, pada saat beliaunya naik tahun 2020 Permen Ristek Dikti nomor 44 ini dievaluasi dan ditinjau kembali. Lalu beliaunya menginsertkan ya di dalam permen itu Bapak Ibu 6 pasal. 6 atau 7 pasal begitu diinsertkan ke permen itu yang terkait dengan hak belajar mahasiswa di luar prodi. Ya. Nah, di luar prodi, di mana pada saat itu mahasiswa diantaranya ya mahasiswa belajar di luar prodi di kampus yang sama itu 20 SKS. Mahasiswa belajar di prodi yang sama atau berbeda di luar kampus dan belajar di institusi di luar kampus itu 40 SKS ya. Totalnya jadi 60 SKS. Nah, sejak saat itu ada kebijakan atau program MBKM. Ya, dengan Permen nomor 3 tahun 2020. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, lalu ini kita pakai Bapak Ibu, kita pakai sampai akhirnya tahun 2000 berapa Pak? Tahun 2023, Permen 53. Nah, ini mengenai masa lalu dulu supaya kita ini paham ini Bapak Ibu. Nah, di Permen 53 ini Bapak Ibu atas usulan dari masyarakat, lalu apa Bapak Ibu? MBKM-nya tetap, ya tetap ada MBKM. Yang berubah adalah di pasca sarjana, yang semula 36, lalu menjadi 54-72. Yang doktor, Bapak Ibu, tidak ada SKS-nya, diminta untuk perguruan tinggi masing-masing untuk menetapkan ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pada saat itu memang beberapa perguruan tinggi yang memiliki prodi pasca sarjana S2 dan S3 yang akan mengikuti akreditasi internasional, itu ada beberapa lembaga akreditasi internasional yang mensyaratkan ya jam belajar magister itu misalnya kalau Bapak Ibu mengikuti ke lembaga akreditasi nasional di Eropa, ya misalnya ASEAN, mohon maaf, itu tadi ASEAN, sertifikasi di ASEAN, ASEAN dan lain-lain, Bapak Ibu mensyaratkan untuk magister itu minimal 2.500 jam, ya 2.500 jam, minimal ini sampai 3.600, ya. Atau kalau sekarang itu dibuat dengan satuan ECTS, itu sekitar 120 ICTS. Kalau di SKS kan waktu itu Bapak Ibu, kalau di SKS kan itu untuk magister minimal sekitar 54-56, ya sekitar itu. Maka pada saat itu dimasukkan di permen itu Bapak Ibu untuk
mengakomodasi prodi-prodi magister yang mau mengikuti akreditasi internasional yang memang ada kebutuhan untuk SKS-nya sebesar itu. Ya. Nah, itu Permen nomor 53 tahun 2023. Nah, sesuai dengan masukan dari masyarakat, tuntutan masyarakat ini, ya persis masa peralihannya 2 tahun, ya kurang sedikit lah, ya 2 tahun kurang sedikit, maka muncullah Permen Dikti Saintek nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 39 tahun 2025 ini, ya, yang mana semangatnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kalem, Kepala Lembaga L-Dikti 15 tadi, semangatnya adalah supaya, dan juga oleh Pak dari UMM tadi, UMA tadi, bahwasanya semangatnya adalah mendorong agar perguruan tinggi itu lebih otonom untuk mengatur standarnya masing-masing gitu ya Pak Ibu ya. Ya, supaya perguruan tinggi ini punya ruang yang cukup ya untuk mengatur SPMI-nya gitu, sistem penjaminan mutu internalnya. Karena ini nanti menjadi taruhannya ini Bapak Ibu. Ya, didorong ke sana begitu. Lalu Permen 39 ini Bapak Ibu, saya sebut supaya singkat ya Bapak Ibu, saya sebut Permen 39 gitu aja ya. Maksudnya adalah Permen Dikti Saintek nomor 39 tahun 2025. Saya sebut dengan singkat saja ya. Nah itu Bapak Ibu, maksudnya adalah bahwasannya bagaimana perguruan tinggi itu sesuai dengan visi misinya punya ruang yang cukup untuk menetapkan standar pelampuannya dari standar SNDikti. SNDikti itu kan standar minimal ini Bapak Ibu. Nah karena ini standar minimal, maka SNDikti ini Bapak Ibu sifatnya ya, sifatnya itu tidak Bapak Ibu ya, tidak preskriptif ya, tapi deskriptif ya, sifatnya tidak terlalu mengikat, betul begitu, tetapi ini diberikan keluasaannya ini untuk perguruan tinggi gitu ya. Misalnya sebagai contoh, misalnya belajar di luar prodi. Kalau dulu kan ditetapkan SKS-nya 20 SKS gitu ya Bapak Ibu, 20, 40 SKS tadi yang saya sebutkan. Ya, sekarang tidak, belajar di luar prodi masih tetap ada, tetapi berapa besar SKS-nya dan durasinya berapa lama itu bergantung perguruan tinggi masing-masing. Ya, sesuai dengan visi misinya begitu ya Bapak Ibu, sesuai dengan visi misinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu cakupan dari SNDikti ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Kalem, yaitu standar nasional pendidikan tinggi, lalu di dalamnya itu ada standar pendidikan tinggi, ada standar penelitian, dan standar pengabdian masyarakat. Lalu ada SPMI, Bapak Ibu, lalu ada SPME, lalu ada pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, tujuannya adalah supaya penyelenggaraan pendidikan tinggi ini harapannya lebih berkualitas, lebih tidak mengikat, begitu Bapak Ibu. Tetapi tidak mengikat itu kadang-kadang bingung juga ya Pak ya. Bingung juga ini kadang-kadang. Pak, ini kami apakah nanti mahasiswa ini magangnya tetap 20 SKS? Ada pertanyaan begitu. Kita bingung ini Pak, karena di di Permen nomor 39 tidak ditentukan berapa SKS-nya gitu ya. Terus saya jawab, apakah magang 1 semester dengan 20 SKS kemarin itu ada manfaatnya enggak, ada dampaknya enggak gitu ya. Ya kalau ada manfaatnya, ada dampaknya ya dilanjutkan saja. Mengapa harus diturunkan gitu ya? Diturunkan. Sama dengan magister Bapak Ibu, magister ada beberapa perguruan tinggi yang sudah menjalankan ini. Ya untuk magister itu 54 SKS begitu. Ya sudah berjalan 2 semester ini Bapak Ibu. Lalu dengan permen ini ternyata untuk magister turun minimal 36 SKS. Lalu ada pertanyaan, apakah ini langsung nanti kita turun ke 36 SKS Pak? Ya tidak, dievaluasi dulu apakah dengan dengan 54 SKS itu memang bisa meningkatkan kualitasnya tidak? Bisa bermanfaat tidak untuk mahasiswa dan untuk pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan?
Kalau jawabannya iya dari hasil evaluasi lah, mengapa mesti turun gitu ya? Karena yang di Permen nomor 39 ini kan ditetapkan minimal 39. Jadi Bapak Ibu menetapkan S2 nanti 54 tidak salah, menetapkan 60 juga tidak salah, ya terserah Bapak Ibu ini. Tapi minimalnya ditetapkan, minimalnya 36 SKS. Jangan lebih rendah dari itu gitu ya. Nah, berarti kan ada keleluasaan ini ya Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas masing-masing perguruan tinggi sesuai visi misinya dalam rangka untuk level nasional maupun internasional ya. Jaminan penyelenggaraan yang lebih efektif, inklusif dan adaptif, jaminan untuk menghasilkan SDM yang memiliki dampak unggul, lalu peningkatan mutu, ya itu harapannya seperti itu. Lalu sistematikanya Bapak Ibu, sistematikanya itu seperti ini, sistematika dari Permen 39. Ada bab 1 itu ketentuan umum, lalu bab 2 itu adalah standar nasional pendidikan tinggi, SNDikti ya Bapak Ibu, ya kita singkat dengan SNDikti. Lalu di dalamnya ada bagian 1 itu umum, pengertian-pengertian, lalu ada bagian kedua, nah itu terdiri dari paragraf 1 itu umum, lalu paragraf 2 dan seterusnya itu terdiri dari 8 standar yang kita kenal. Ya, apa Bapak Ibu? Standar kompetensi lulusan 1, lalu standar proses pembelajaran yang kedua, lalu standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar dosen dan tendik, standar sarana prasarana dan standar pembiayaan. Kalau ini tidak berubah Bapak Ibu. Artinya jumlahnya ya tidak berubah ya. Dan 8 standar ini 7 standar itu mengacu pada standar kompetensi lulusan. Jadi kalau kita gambarkan, ya standar proses, standar isi, dan sampai standar pembiayaan itu mengacu pada standar kompetensi lulusan. Ya, kalau nanti kita ditanya, apakah kurikulum dan pelaksanaan pendidikan sudah menggunakan paradigma OB, Outcome Based Education, dan kita paham definisi dan pengertian OB secara filosofis maupun secara teknis, pasti Bapak Ibu, kalau kurikulum dan pelaksanaannya itu menggunakan standar SNDikti ini, kita bisa mengklaim bahwasanya ini kalau Bapak Ibu sudah mengimplementasi sepenuhnya SNDikti ini, ya, untuk mengatakan bahwasanya kurikulum dan pelaksanaannya sudah menggunakan paradigma UB. Lalu bagian ketiga ada standar penelitian dan standar pengabdian pada masyarakat, itu juga ada ada standar luaran, standar proses, standar masukan ya. Jadi yang 8 itu tadi di klaster menjadi yang 8 standar tadi, standar pendidikan tadi di klaster menjadi 3, standar luaran SKL, lalu standar proses dan standar masukan. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu bab 3 itu adalah standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi ini ya. Jadi perguruan tinggi harus siap-siap ini Bapak Ibu ya, siap-siap untuk menyusun standar pendidikan tinggi ya yang ditetapkan oleh masing-masing pimpinan perguruan tinggi yang merupakan penjabaran dari SNDikti. Ya, penjabaran dan standarnya tentu saja standar pelampuan ya Bapak Ibu. Pelampuan itu macam-macam, bisa di atasnya sedikit ya. Atau Bapak Ibu karena punya visi misi untuk internasional, maka standar pelampuannya dinaikkan sesuai standar internasional begitu ya Bapak Ibu ya. Ya boleh-boleh saja silakan gitu ya Bapak Ibu. Tapi segera disusun ini ya. Walaupun di Permen 39 tentang standar pendidikan tinggi yang disusun oleh perguruan tinggi itu sangat sedikit pasalnya. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah bab 4 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kemudian di dalamnya berisi tentang penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal yang terkait dengan akreditasi. Ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah lembaga akreditasi. Ini di dalamnya ada lembaga akreditasi BAN PT dan lembaga akreditasi masyarakat atau LAM ya. Nah, itu dibahas di bab 5 ya.
Lalu bab 6-nya yaitu tentang pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, ini yang suka suka lupa gitu ya, mengupdate datanya. Suka lupa atau tidak sempat. Kecuali kalau pas mau akreditasi baru wah, dikebut ini Bapak Ibu. Ya, tetapi banyak perguruan tinggi yang memang rajin Bapak Ibu untuk mengupdate di pangkalan data pendidikan tinggi ini. Ya kira-kira sistematikanya seperti ini. Permen Dikti Saintek nomor 39 tahun 2025. Lalu ada beberapa pengertian yang sifatnya umum ya Bapak Ibu ya, saya kira Bapak Ibu bisa membaca dengan baik di situ, yaitu pengertian tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistematik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Ada singkatan SN Dikti tadi, ada Tridharma, SPM Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, itu disingkat SPM Dikti. Lalu ada SPMI dan SPME. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bapak Ibu, ini terdiri dari standar luaran, standar proses dan standar masukan. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya standar luarannya SKL tadi, standar kompetensi lulusan ini luarannya. Jadi Bapak Ibu segera harus bergeser ini, fokus pada SKL-nya. Ya. Nah, pada SKL ini jangan masih di wilayah konten ya Bapak Ibu, karena konten-konten itu nanti acuannya adalah SKL, standar proses pembelajaran ya. Di dalamnya ada standar proses pembelajaran, penilaian dan pengelolaan. Nah, penilaian ini juga begitu Bapak Ibu, standar penilaian ini sejak tahun 2014, penilaian itu dalam rangka untuk mencapai SKL-nya. Ya, sejak tahun 2014 loh ini Bapak Ibu, kita baru ribut kan barusan aja. Ya, kira-kira ya 7 tahun yang lalu lah, pada saat itu ada sertifikasi OwnQA masuk ke Indonesia, waktu itu sudah menanyakan bagaimana penilaian terhadap capaian pembelajaran, ya learning outcome-nya. Lalu 2 tahun berikutnya lembaga akreditasi internasional masuk ke Indonesia, ada ABET, ada ASIIN, ASIK, dan lain-lain, Bapak Ibu masuk ke Indonesia juga menanyakan ini penilaian terhadap learning outcome gitu. Baru diikuti oleh lembaga-lembaga akreditasi nasional gitu ya. Padahal kita sudah punya ini sejak tahun 2014 ini. Ya bahwasanya penilaian itu dalam rangka untuk mencapai standar kompetensi lulusannya, atau yang dinilai itu adalah kompetensi lulusannya gitu, CPL-nya yang dinilai. Ya, nah jadi sudah sejak lama sebenarnya di dalam standar penilaian itu yang dinilai adalah kemampuannya. Ya, nah itu Bapak Ibu, lalu standar masukan pendidikan di dalamnya ada standar isi, dosen tendik, standar sarana prasarana dan pembiayaan. Yaitu Bapak Ibu. Lalu kompetensi lulusan ini Bapak Ibu, standar kompetensi lulusan itu kalau kita runut ya, itu pertama yang harus kita ikuti adalah Undang-Undang 12 tahun 2012, pasal 29 ayat 2. Di situ memerintahkan bahwasannya KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional, adalah merupakan acuan pokok di dalam menyusun standar kompetensi lulusan. Jadi Bapak Ibu harus melihat KKNI ini. Ya, awalnya KKNI itu kan sebelum adanya Undang-Undang 12 itu kan kualifikasi bidang pekerjaan saja. Lalu muncul beberapa bulan berikutnya di tahun yang sama Undang-Undang 12 tahun 2012 pasal 29 ayat 2 ini memerintahkan dalam merumuskan SKL itu harus mengacu pada KKNI. Ya, sejak saat itu Bapak Ibu kurikulum kita harus mengacu pada KKNI itu ya. Di kualifikasi kemampuannya. Lalu Bapak Ibu turun ke peraturan Presiden nomor 9 tahun 2012 KKNI itu kita lihat ada berapa level, ada 9 level kan Bapak Ibu di situ. Ya, jadi kita rumuskan SKL kita berdasarkan level KKNI-nya. Ya, bagaimana kalau D1, D2, D3, diploma 4 ya atau sarjana, ya profesi, magister, doktor itu kita lihat level KKNI-nya seperti apa gitu ya. Lalu kalau sudah Bapak Ibu sudah dirumuskan SKL berdasarkan level KKNI-nya tadi, baru dicek Bapak Ibu, dicek
dengan menggunakan Permen Saintek nomor 39 tahun 2025 ini dilihat apakah sudah cocok dengan pasal 6, dilihat apakah sudah cocok dengan pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 pasal ini memang khusus untuk merumuskan SKL yang kemudian kita sebut dengan CPL itu. Ya. Sehari-hari kan kita menyebutnya CPL, ya. Ya, CPL. Nah, memang di dalam di dalam permen ini dikatakan bahwasanya standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang merupakan kesatuan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan, Bapak Ibu. Seperti itu, ya. Jadi Permendikbud nomor 3 ya, nomor 3 yang CPL-nya itu terdiri dari sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus itu sudah tidak kepakai lagi. Ya, sejak kapan Bapak Ibu tidak kepakainya? Sejak kapan? Masih ingat? Sejak Permen nomor 53 kemarin. Ya, tahun 2023 itu sudah dicabut Permen nomor 3-nya. Sehingga CPL-nya sudah tidak seperti dulu lagi. Tetapi tidak bisa dipungkiri masih banyak sekali prodi-prodi yang CPL-nya masih seperti Permen nomor 3 gitu ya. Padahal ini Permen nomor 54 sudah mencabut ini Bapak Ibu dan sekarang ganti Permen nomor 39 ini. Kalau Bapak Ibu di prodinya masih CPL-nya seperti Permen nomor 3 ya segera dilakukan perubahan karena sudah 2 tahun lebih kan Bapak Ibu. Ya, sudah 2 tahun lebih. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu dari pasal-pasal tadi, kalau Bapak Ibu baca, itu pasal 6, itu Bapak Ibu ada, dicek di CPL-nya Bapak Ibu, ada nggak kemampuan yang terkait dengan beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan lain-lain itu ya. Ada tidak ini? Karena ini amanah undang-undang Bapak Ibu. Ya, amanah undang-undang seperti itu. Lalu nanti Bapak Ibu lihat di pasal nomor 7 itu, apakah CPL atau SKL yang Bapak Ibu rumuskan itu sudah mengandung penguasaan iptek yang terbaru, kecakapan, keterampilan spesifik, dan aplikasi sesuai dengan bidang keilmuannya, ya kecakapan umum untuk penguasaan iptek serta bidang pekerjaan tertentu, ya yang relevan tentunya dengan keprodiannya. Lalu apalagi Bapak Ibu, kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri, kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah ini harus dicek Bapak, apakah sudah mengandung itu CPL-nya. Lalu Bapak Ibu dalam rangka menyusun CPL ini, ya Bapak Ibu perlu partisipasi dari Dudika, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Kuncinya di situ Bapak Ibu. Kalau kita gagal merumuskan SKL CPL, sesuai dengan kebutuhan Dudika, ya bisa dipastikan begitu lulus anak-anak akan kesulitan untuk dapat pekerjaan, untuk menciptakan pekerjaan. Toh kalau dapat pekerjaan belum tentu bisa kerja, ya. Karena kemampuan-kemampuannya ya tadi tidak cocok dengan kebutuhan Dudika gitu. Jadi ini salah satu kata kunci lagi nih Bapak Ibu. Ya, salah satu kunci ini Bapak Ibu harus melibatkan sekuat-kuatnya ya pengguna lulusan yang ada di masyarakat. Ya kita rekam kebutuhannya dia 4, 5 tahun, 10 tahun ke depan itu kemampuan-kemampuan apa yang mereka perlukan. Ya, nah ini perlu kejelian Bapak Ibu di prodi masing-masing ini ya. Sudah tidak bisa main-main lagi ini Bapak Ibu. Sekarang banyak prodi yang unggul, Bapak Ibu. Tetapi lulusannya ya sulit bekerja. Ya, banyak prodi yang unggul yang kekurangan mahasiswa. Karena masyarakat kayaknya lebih pragmatis sekarang ya. Ya cari sekolah yang anaknya nanti bisa kerja gitu aja Bu. Dia tidak lihat unggul atau tidak unggul ini ya. Ya syukur alhamdulillah kalau perguruan tinggi prodi itu unggul lalu mudah untuk cari kerja. Jadi dua-duanya harus dapat ini Pak. Unggul dalam pengertian untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan pada mahasiswa dan masyarakat. Ya dapat kerja itu adalah hal yang sekarang menjadi tuntutan masyarakat bagaimana anak-anak itu nanti bisa bekerja begitu
Ya, kalau enggak nanti kita akan menanggung bahwasanya kita unggul tetapi lulusan kita sulit cari kerja. Di masa yang memang sulit apa merosotnya ya, lapangan pekerjaan. Ini kan menyusut terus ini Bapak Ibu ya, ketersediaan tempat kerja ini. Ya moga-moga ini ekonomi kita membaik, ya katanya cita-citanya nanti pertumbuhannya 8%. Harapannya nanti kalau pertumbuhannya bisa 8%, lapangan pekerjaan makin luas begitu ya. Anak-anak tidak kesulitan lagi untuk mencari kerja ini, lulusan-lulusan kita. Harapan gitu. Lalu Bapak Ibu jangan lupa juga peran dari asosiasi prodi yang sejenis ini ya, di dalam merumuskan JPL. Terutama di dalam menetapkan kompetensi utama. Di dalam Permen nomor 39 itu ada istilah kompetensi utama. Nah, kompetensi utama itu ada di pasal nomor 9. Dan itu dikembangkan oleh asosiasi prodi yang sejenis. Ya, seperti itu. Lalu memperhatikan visi misi tadi KKNI, perkembangan iptek dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu JPL ini nanti digunakan untuk membentuk mata kuliah. Lalu kalau mata kuliah itu sudah dibentuk, maka dosen yang ditugaskan untuk mengembangkan RPS dan mata kuliah itu akan merumuskan atau akan mereformulasi atau membreakdown JPL menjadi JPMK dan jika diperlukan turun sampai sub JPMK ya. Seperti itu, ini di pasal 8 ayat 4 dan ayat 5 ya, bisa seperti itu. Jadi urut-urutannya adalah JPL mata kuliah, lalu dikembangkan menjadi JPMK, di breakdown menjadi JPMK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan seterusnya. Standar proses pembelajaran Bapak Ibu, yang penting 3, yaitu perencanaan proses pembelajaran, yang kita kenal selama ini sebagai RPS, ya. Lalu pelaksanaan proses pembelajaran, ya. Bahwasanya proses pembelajaran harus mengacu pada RPS yang sudah dirancang oleh dosen. Lalu yang terakhir adalah yang ketiga adalah penilaian proses pembelajaran. Bapak Ibu masih punya persoalan tentang RPS? Masih adakah prodi yang mata kuliahnya tidak ada RPS-nya? Saya kira sudah tidak ada ya. Apalagi di LL Dikti wilayah 16 ini ya. Kalau masih ada ya segera dilengkapi. Nah, itu kan gitu. Ya. Nah, itu persoalan yang paling rendah itu Bapak Ibu. Levelnya di bawah sendiri ini Bapak Ibu. Ya. Lalu setelah RPS sudah jadi, berikutnya adalah pelaksanaan proses pembelajaran yang mengacu pada RPS itu tadi. Ada persoalan tidak ini Bapak Ibu? Ya kadang-kadang ada persoalan ini. Sudah terakreditasi unggul, RPS-nya lengkap, tapi masih ada 1, 2, 3, 4 dosen yang perkuliahannya tidak menggunakan RPS. Gitu ya. Masih sering kita temukan gitu ya. Masih sering kita temukan. Nah, kok kebetulan waktu visit lapangan itu tidak semua mata kuliah diperiksa ini, hanya berapa biji saja. Ya, yang diperiksa. Ya, di tempat saya itu ada kejadian yang agak lucu ini. Ada akreditasi internasional yang dari bidang teknik, ya, datang beberapa prodi yang di ini, Pak, yang di visit itu beberapa prodi. Yang prodi satunya sana. Asesornya minta, tolong dikasihkan contoh 10 mata kuliah yang RPS-nya menggunakan OB dan sudah diimplementasi. Lalu yang prodi B, itu minta seluruh mata kuliah ini. Ini diminta 10, dan diminta seluruh. Padahal datangnya bersamaan dari lembaga akreditasi yang sama ini. Ya. Nah bisa jadi Bapak Ibu, kita sudah unggul, tetapi ada beberapa mata kuliah tidak berjalan dengan menggunakan RPS yang ada gitu ya. Nah, itu permasalahan yang kedua. Ya, tadi yang paling rendah kenapa tadi? Ya, masih ada mata kuliah yang belum ada RPS-nya. Kalau ada prodi yang seperti itu berarti levelnya ya di bawah sendiri nih Bapak Ibu. Ya. Harusnya naik kelas ini. Ya. Lalu Bapak Ibu penilaian proses pembelajaran ini. Nah, ini yang sering kali ditanyakan ini bahwasanya penilaian proses pembelajaran ini harus yang dinilai adalah kemampuannya. Ya, pokoknya nanti penilaian ini harus bisa ditarik sampai dengan penilaian JPL. Mulai JPMK-nya dinilai, lalu JPMK-nya itu ditarik tembus sampai JPL. Ada yang minta secara numerik, ya sampai keluar nilai JPL-nya, tetapi ada juga lembaga akreditasi yang minta hanya kualitatif saja, gitu ya. Ada yang begitu.
Ya, tapi yang jelas menurut permen ini yang dinilai adalah kemampuannya, ya Bapak Ibu ya, JPL-nya. Jadi setiap mahasiswa yang dia belajar untuk 10 JPL atau sekian JPL itu, maka sekian JPL itu harus mendapatkan penilaian, ya, dari Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya tentang fleksibilitas di dalam pembelajaran ini. Ya, pembelajaran nanti bisa tatap muka, bisa dikombinasi dengan pembelajaran daring gitu, ya, jarak jauh. Lalu ada pertanyaan, Pak, apa bedanya dengan PJJ? PJJ itu diatur oleh Permen nomor berapa, Bapak Ibu? Nomor 7, betul, Pak. Ya, apa bedanya dengan itu gitu ya. Nah, keleluasaan mahasiswa untuk mengikuti berbagai tahapan kurikulum ini. Jadi tahapan kurikulum kalau untuk sarjana itu kan ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, atau kalau untuk diploma 3, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Bagaimana ini keleluasaannya ini? Bisa enggak itu mahasiswa kuliah di sarjana terapan atau sarjana masuknya di tahun kedua? Bisa tidak nih? Ya tentu saja nanti diatur oleh perguruan tinggi masing-masing ya. Penyelesaian pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau, ya RPL ini. Jadi diizinkan Bapak Ibu, memang ada ketentuannya, ada permennya, ya bagaimana menggunakan RPL di dalam proses apa namanya penyelenggaraan pendidikan. Tapi hati-hati ya Bapak Ibu ya menggunakan RPL ini, karena RPL ini sangat rawan Bapak Ibu, ya sangat rawan. Ya jangan sampai kita dapat label jualan ijazah dengan RPL ini, ya. Jangan sampai, kalau itu yang terjadi, habis kita Bapak Ibu, habis, betul-betul habis nanti, ya. Ya, bahkan sekarang sudah mulai ada beberapa perguruan tinggi yang tidak menggunakan fitur RPL ini Bapak Ibu. Ya, ya sudah tidak menggunakan. Di tempat saya dulu ada pendidikan insinyur yang 1 tahun itu, ya pendidikan profesi insinyur kan 1 tahun. Ya, nah itu di RPL 1 semester, 1 semesternya kuliah Bapak Ibu. Sekarang sudah tidak mau. Dua-duanya harus kuliah, tidak mau di RPL. Mau. Ya, ya sekolah saja gitu ya. Jadi sekarang sudah mulai ada gerakan yang berhati-hati dengan menggunakan fitur RPL ini. Tapi RPL ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Tapi kita harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah itu, lalu beban belajar, sistem kredit semester kita ya. Jadi sudah, kan kadang-kadang ada yang mengatakan kita tidak pakai sistem SKS loh ya, kita pakai sistem paket, nah, kita pakai sistem blok gitu ya. Istilah di lapangan ini Bapak Ibu. Jadi di lapangan itu ada 3 istilah ya, apa kurikulum model eceran, ya eceran itu yang kayak akademik itu, mahasiswa semester 5 bisa ngambil di bawahnya, ngambil di atasnya. Lalu ada sistem paket itu yang dipakai oleh vokasi, itu paket kan, dipaket-paket begitu. Ada model blok, Bapak Ibu, model blok yang biasa dipakai di kedokteran, ya. Nah, semuanya menggunakan sistem kredit semester ini, Bapak Ibu, semuanya. Ya, ketiga-tiganya ini menggunakan sistem kredit semester. Lalu di situ didefinisikan 1 SKS setara dengan 45 jam per semester. Nah, rinciannya silakan diatur sendiri Bapak Ibu, silakan. Ya, ini sejak Permen nomor 53 ini. Kalau sebelumnya itu untuk kegiatan kuliah, responsi tutorial diatur ini 1 SKS, 50 menit tatap muka, 60 menit belajar terstruktur, 50 menit, 60 menit belajar mandiri, totalnya 170 menit. Kan gitu ya. Masih ingat Bapak Ibu? Di Permen yang sebelum 53, Permen nomor 3 maupun permen yang di belakangnya. Kan diatur itu. Ya untuk kuliah, responsi, tutorial itu 50, 60, 60, 170 menit. Lalu untuk seminar itu 100 dan 70. Saya masih ingat itu. Lalu untuk bentuk pembelajaran yang lain, yang magang dan lain-lain diatur sendiri oleh prodinya. Nah sekarang diatur sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi. Ya silakan Bapak tatap mukanya mau berapa menit itu ya. Ya, apakah tetap 50 menit ataukah diperpendek gitu ya. Mahasiswanya yang didorong supaya belajarnya lebih banyak, ya terserah perguruan tinggi masing-masing begitu. Ya. Nah, seperti itu. Dapat dilakukan di luar program studi, maksudnya beban belajarnya itu. Ya, tidak hanya di dalam program studi tapi bisa di luar program studi. Masa tempuh kurikulum bervariasi sesuai dengan jenjangnya. Nah, itu Bapak Ibu, lalu bentuk pembelajaran ini. Nah,
Ada istilah bentuk pembelajaran, ada istilah metode pembelajaran di dalam permen ini. Kalau bentuk pembelajaran itu seperti kuliah, responsi, tutorial, seminar, magang, KKN, ya itu adalah bentuk pembelajaran termasuk tugas akhir. Lalu kalau metode pembelajaran itu ada case-based learning, problem-based learning, project-based learning, ya, discovery learning, dan lain-lain. Itu metode. Ya, satu bentuk bisa menggunakan beberapa metode pembelajaran. Lalu kegiatan pembelajaran, nah ada istilah pembelajaran terbimbing. Yang ini dulu tatap muka itu Bapak Ibu. Masih ingat ya? Nah tatap muka istilahnya sekarang diganti dengan pembelajaran terbimbing. Ya. Lalu yang kedua adalah penugasan terstruktur. Ya, itu Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah pembelajaran mandiri. Ya. Itu Bapak Ibu tiga kegiatan pembelajaran ini tetap ada seperti dulu. Berapa menitnya per SKS-nya silakan diatur sendiri oleh sistem penjaminan mutu di masing-masing perguruan tinggi, ya standar perguruan tinggi. Silakan. Lalu perhitungan beban belajar itu ada sistem blok, modul, bentuk lainnya untuk memenuhi capaian pembelajarannya. Pembelajaran di luar prodi dalam program studi yang berbeda pada PT yang sama. Nah ini tidak ditetapkan seperti yang saya sampaikan tadi, SKS-nya berapa, durasinya berapa, tidak ditetapkan. Ya ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Ya dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain. Lalu pada lembaga di luar perguruan tinggi, ini juga tidak ditetapkan. Ya tidak seperti kemarin, yang kemarin ditetapkan Bapak Ibu pusing kan? Pusing untuk mengkonversi, pusing karena beberapa mata kuliah terambil untuk ketiga hal ini, ya. Dan kegiatan belajar di luar prodi yang ditetapkan oleh kementerian dan atau pimpinan perguruan tinggi, ya. Dan kegiatan belajar di luar perguruan tinggi itu, di luar prodi itu dilengkapi dengan pembimbing, ya dosen pembimbing. Ya, ataupun dosen pembimbing lapangan gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu ini Bapak Ibu tabel ini menarik ini ya. Tabel ini menarik Bapak Ibu. Di sini kolom yang paling kiri itu adalah program studinya ya. Lalu ya, ini adalah program studinya, lalu beban belajar minimal ini Bapak Ibu ya, beban belajar minimal sampai dengan diploma 4 dan sarjana. Nah, ini sejak awal permen ini ada sampai sekarang tidak ada perubahan. Ya, sejak permen nomor berapa Bu? Permendikbud nomor berapa? Yang awal tadi? 449. Ya, tahun 2014. Itu tidak ada perubahannya segini nih Bapak Ibu. Ngitungnya itu berdasarkan jam belajar sehari 8 jam, ya seminggu 5 hari, ya pakai standar UNESCO waktu itu, ya ketemu ini Bapak Ibu. Nah yang sering berubah-ubah, ya yang sering berubah-ubah itu yang di sini Bapak Ibu. Nah ini yang sering berubah-ubah ini. Ya pendidikan profesi ini sering berubah-ubah. Pertama 36, lalu berubah menjadi 24. Lalu berubah lagi menjadi 36 di Permen nomor 53. Lalu di Permen nomor 39, nah diserahkan pada Bapak Ibu sendiri. Silakan ditetapkan ya. Ditetapkan perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain dan atau lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Ya, jadi sudah didorong ini ke perguruan tinggi masing-masing. Mau 24 ya silakan, mau 36 ya silakan, mau lebih dari itu ya silakan, asalkan ini ya dibicarakan bersama dengan organisasi profesi dan lain-lain tadi. Ya. Lalu magister ini Bapak Ibu, magister ini beban belajar minimalnya 36, lalu masa tempuhnya itu minimal 3 semester. Ya, ini Bapak Ibu.
minimal 3 semester. Nah, ini yang berbeda dengan Permen nomor 53 kemarin ya. Kembali lagi ke sebelumnya. Lalu untuk program doktor dan doktor terapan tetap sama. Kemarin Permen 53 juga tidak ditetapkan. Ya, artinya gini, yang menetapkan adalah perguruan tinggi masing-masing, gitu ya, Bapak Ibu. Lalu pelaksanaan magang ini, magang untuk diploma 1, 2, dan 3 wajib hukumnya magang ini, ya wajib melaksanakan kegiatan magang di Dudika yang relevan, ya. Nah, yang berbeda dari Permen 53 kemarin adalah beban SKS dan durasinya. Nah, ini diserahkan ke program studi masing-masing. Lalu tugas akhirnya itu ada pilihan untuk D1, D2, D3, yaitu mulai membuat prototipe, proyek, bentuk tugas yang lainnya sesuai dengan ketetapan prodi. Sedangkan untuk diploma 4 dan sarjana, mahasiswa dapat memenuhi kegiatan belajar di luar prodi. Nah, dapat memenuhi itu maksudnya ya bisa dilakukan, bisa tidak ini untuk yang akademik ini. Tapi tidak demikian untuk yang sarjana terapan ini ya. Kalau diploma 4 wajib melakukan magang ini ya, wajib hukumnya di Dudika ya. Nah, dikecualikan untuk prodi kedokteran, kebidanan dan keperawatan. Kalau ini sama dengan permen sebelumnya, permen nomor 53. Nah, yang berbeda ini Bapak Ibu, yang berbeda tugas akhir ini ya. Tugas akhir untuk sarjana terapan itu ternyata ada pilihan skripsi Bapak Ibu. Yang dulunya tidak ada, di permen yang sebelumnya tidak ada. Ya pilihan skripsi ini. Kalau dulu kan membuat apa itu, kertas kerja, ya seperti kalau di tempat saya itu, mahasiswa vokasi itu membuat prototipe, lalu prototipe itu ada desainnya, ada laporan dalam bentuk desain, rancangannya, lalu bagaimana mengoperasikannya, lalu ada panduan maintenance-nya, bagaimana melakukan perawatannya. Tidak dalam bentuk seperti skripsi. Nah sekarang di Permen nomor 39 ini ada pilihan skripsi ini, ya, untuk sarjana terapan, diploma 3 ini. Ya. Nah itu lalu yang penting lagi adalah penerapan kurikulum berbasis proyek ya atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis. Jadi bisa jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu mendesain kurikulum misalnya semester 1, semester 2 masih basic science, lalu semester 3-nya itu sudah dengan moduler diakhiri dengan proyek. Semester berikutnya moduler diakhiri dengan proyek gitu ya. Nah, saya ini melihat seperti ini di Maastricht University di Belanda itu dibuat modul-modul dan setiap modul itu diakhiri dengan proyek ya. Bisa saja seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu mendesain seperti itu ya. Lalu untuk S2 dan S3 sama yaitu ada pilihan tesis dan disertasi ya. Selain proyek, prototipe dan yang sejenisnya. Nah, Bapak Ibu, masa tempuh kurikulum ini adalah masa tempuh pada saat Bapak Ibu merancang kurikulum. Ya. Ya, jadi istilah masa tempuh kurikulum itu adalah waktu yang diperlukan dalam rancangan kurikulum. Nanti ada istilah yang kedua, Bapak Ibu, yaitu masa studi. Ya, ada istilah yang berikutnya masa studi. Nah, masa studinya itu tidak boleh lebih dari 2 kali masa tempuh kurikulumnya. Misalnya sarjana ini 8 semester, lalu masa studinya tidak boleh lebih dari 2 kali 8, tidak boleh lebih berapa? Tidak boleh lebih dari 16 semester. Ya. Jadi diingat-ingat ini Bapak Ibu, karena seringkali kita lupa itu. Masa tempuh kurikulum itu adalah masa tempuh yang kita gunakan untuk mendesain kurikulum. Ya. Lalu ada masa studi. Nah, masa studi ini ya bisa berbeda dari masa tempuh kurikulumnya. Ya bisa lebih lama. Tapi boleh nggak lebih cepat? Ya boleh-boleh saja lebih cepat. Nah, caranya ya ini Bapak Ibu mengimplementasi ini. Nah, ini. Yang ini ya. Distribusi beban belajar ini. Nah, di sini distribusi beban belajar Bapak Ibu untuk semester 1-2 mulai dari diploma 1 sampai dengan sarjana itu maksimum 20 SKS. Maksimum loh ya Bapak Ibu ya.
bisa kurang dari itu. Ya. Lalu setelah semester 2, semester 3 dan seterusnya itu maksimum bisa 24 ya. Ya tentu saja Bapak Ibu nanti harus hati-hati ini Bapak Ibu ya, harus hati-hati betul ini. Karena Bapak Ibu bayangkan ya, satu SKS 170 menit. Ya, taruhlah seperti itu ya. Kalau satu SKS 45 jam tadi per semester itu kalau diturunkan, Bapak Ibu diturunkan ya. Satu semesternya 16 minggu. Lalu setiap minggunya itu 5 hari dan setiap hari 8 jam. Itu kira-kira ketemunya itu satu SKS-nya 170 menit. Nanti silakan dihitung. Ya. Nah, 170 menit ini kalau diekuivalenkan ke jam, itu kira-kira 3 jam lah. Kalau mau presisi ya 2,83 jam. Ya, tapi kalau digunakan 3 jam, 3 jam. Kalau mahasiswa mengambil 20 SKS, berarti per minggunya dia perlu waktu 20 kali 3 jam kan? Ya, ketemunya 60 kan? Nah, 60 dibagi 5 hari, Bapak Ibu. 60 dibagi 5 hari ketemunya berapa? 12, kita kira kalau mahasiswa itu belajar sehari 12 jam itu kira-kira stres apa tidak? Karena ini sudah melebihi UNESCO ini kan. Tadi kan 8 jam per harinya standarnya. Ya, lalu ini ambil 20 SKS dengan hitung-hitungan tadi ketemunya 12 jam kan kelebihan 4 jam. Ya, kelebihannya 4 jam ini. Nah, kalau kelebihan 4 jam ini kira-kira mahasiswa mengambil dari mana ini? Kan 24 jam itu 8 jam untuk belajar, 8 jam istirahat, 8 jam untuk interaksi sosialnya kan? Seperti itu kan? Kira-kira ngambil mananya ini? Kalau interaksi sosialnya kayaknya nggak diambil sama mahasiswa karena main-main tetap aja main-main kan? Ya ke kafe kemana gitu ya. Yang diambil biasanya jam tidurnya ini. Ya kalau saya lihat di lab saya itu mahasiswa sampai malam itu sampai jam 1 ya Pak, jam 12, jam 1 karena labnya bukanya 24 jam di tempat saya. Saya tanya, ngapain kalian ini? Ngerjakan tugas Pak. Jadi jam tidurnya yang diambil ini. Nah khawatirnya Bapak Ibu kalau kita tidak hati-hati, ya tidak hati-hati ini, nanti anak-anak itu tambah pinter, tambah tampil, tapi kesehatannya jatuh Bapak Ibu. Nah itu harus hati-hati, kesehatan fisik maupun mentalnya. Ya kalau semuanya sudah terakreditasi unggul, dan semuanya sudah menggunakan sistem SKS dengan konsisten, ya kan Bapak Ibu ya. Lah untungnya sekarang itu walaupun ngambil 24 itu, mahasiswanya masih nyantai. Karena apa? Karena dosen jarang masuk atau sering tidak masuk. Lalu kalau masuk tidak pernah meninggalkan tugas, sekali-kali aja meninggalkan tugas ya. Jadi bisa nyantai mahasiswanya gitu, walaupun ngambil 24 gitu ya. Tapi saya bayangkan kalau semua dosen mengikuti standar SKS ini dengan pelaksanaan 3 tadi, tatap muka ya atau terbimbing, terstruktur dan mandiri, jadi setiap kuliah ngasih tugas untuk mahasiswa, pasti mahasiswa akan sibuk sekali ini Bapak Ibu. Ya, pasti akan sibuk sekali. Nah, itu lalu ada tambahan lagi Bapak Ibu bisa memanfaatkan semester antara ini. Nah, ini antara ini. Biasanya semester antara ini diletakkan di semester genap dan gasal ya, yang liburnya agak panjang itu kan ya. Liburnya sekitar 2 bulan itu. Saya hitung-hitung tadi malam itu dengan hitung-hitungan seperti tadi 9 SKS itu kira-kira butuh waktu kira-kira 3 bulan kurang ya. Kira-kira 2,5 bulan lah. Ya kalau normal ini ya, tapi kalau dimampat-mampatkan ya 2 bulan bisa selesai lah. Kalau dibuat tadi sehari belajar 8 jam, seminggu 5 hari, itu kira-kira butuh waktu kalau 9 SKS itu 2,5 bulan. Ya. Nah, ada yang memanfaatkan ini Bapak Ibu, memanfaatkan semester antara ini karena di permen ini tidak ada ketentuan semester antara itu untuk mata kuliah yang baru atau mengulang ya. Nah, ini kebijakan masing-masing perguruan tinggi ini, silakan saja. Mau digunakan untuk mata kuliah yang baru silakan, mau digunakan untuk mengulang silakan ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini semester antara ini untuk mempercepat masa tempuh untuk mempercepat masa studi mahasiswa ya, mempercepat masa studi mahasiswa. Nah, ini tadi yang saya sampaikan pada Bapak Ibu, tidak lebih dari 2 kali masa tempuh kurikulumnya ya. Lalu Bapak Ibu tetap harus menjaga fleksibilitas di dalam belajar ya. Nah, itu lalu berikutnya lagi adalah program percepatan pembelajaran. Masih ada waktu saya berapa? Oh ya,
dengan diskusinya. Ya, berarti nanti selesai jam 11 ya. Ya, baik. Baik. Ini kalau SNDikti sebenarnya tidak banyak persoalan ini. Sebenarnya yang banyak persoalan itu nanti yang asik dan diskusi itu di SPME dan SPMI ini. SNDikti ya gini-gini saja gitu ya. Program percepatan ini, satu mahasiswanya harus memiliki kemampuan luar biasa ini, ya luar biasa nanti pakai takaran-takaran atau standar-standar yang Bapak Ibu tetapkan, misalnya IPK-nya sekian, lalu dia tidak tidak memiliki cacat dari etika dan lain-lain ya, Bapak Ibu tentukan sendiri di di standar perguruan tinggi. Pembelajaran dilaksanakan pada program studi asal dan tujuan mahasiswa PTN. Untuk program magister dalam bidang yang sama itu setelah 6 semester mengikuti program sarjana dan sarjana terapan. Jadi ini selesaikan 6 semester ini, baru dia bisa mengikuti program magister atau magister terapan yang percepatan ini. Apa istilahnya Bapak Ibu percepatan ini? Apa Pak istilahnya Bapak Ibu? Program apa? Ya, ada istilah fast track gitu ya. Ya. Lalu untuk program profesi juga begitu, setelah 6 semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan, gitu ya, profesi. Lalu kalau program doktor minimal dia telah menyelesaikan 2 semester, ya. Nah, itu bisa di doktor dengan S2-nya bersama-sama. Sekarang ada program apa Bapak Ibu? Yang percepatan program doktor dengan magister itu yang diselenggarakan oleh kementerian? Apa? Ya ada yang ikut Bapak Ibu? Ya, saya juga punya beberapa mahasiswa yang dari program ini, ya. Lalu kriteria prodi asal dan tujuan terakreditasi unggul, terakreditasi internasional, ini atau ya Bapak Ibu, atau ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan relevan. Ya, mekanismenya ada izin kementerian, lalu persyaratan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Tertarik menyelenggarakan program percepatan ini? Ya, tapi harus ada izin dari kementerian loh ya ini. Kayaknya menarik ini Bapak Ibu ya. Menarik. Tetapi harus unggul dulu Bapak Ibu ya prodinya, harus unggul dulu. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Lalu standar penilaian. Ya, standar penilaian ini penilaian asesmen. Jadi ada 2 istilah. Ada asesmen dan ada evaluasi. Ada penilaian dan evaluasi. Ya, dua istilah ini. Ya. Asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Nah itu dilakukan melalui kegiatan proses pembelajaran, dilakukan oleh dosen atau tim dosen pengampu di dalam koordinasi UPPS-nya. Ya. Lalu perguruan tinggi melakukan evaluasi setelah asesmen baru evaluasi. Ya, terhadap proses pembelajaran, paling sedikit terhadap aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan, jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan, masa tempuh kurikulum, masa penyelesaian studi mahasiswa, dan tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja. Oleh karena itu, ya Bapak Ibu diminta untuk memiliki sistem penilaian terhadap capaian pembelajaran, lulusan, kan gitu. Ya karena tuntutan ini. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu ikut akreditasi selalu ditanya kan ini, sudah punya enggak sistem penilaian JPL ini, ya, kan gitu kan? Punya enggak sistemnya? Ya. Nah itu selalu ditanya, ya. Karena tuntutan ini tadi untuk keperluan evaluasi Bapak Ibu, ya. Nah itu lalu standar penilaian, ya. Nah jenis penilaian ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif, ya. Penilaian formatif itu adalah penilaian yang tujuannya untuk melakukan monitoring proses pembelajaran, lalu untuk perbaikan. Sedangkan penilaian sumatif untuk menilai capaian akhirnya seperti apa, ya. Nah, yang sering tidak jalan ini adalah penilaian formatif ini, sering tidak jalan ini, ya. Kasih tugas, mahasiswa lalu tugas diselesaikan, dikumpulkan, dinilai sama dosennya,
langsung, kadang-kadang masih ditunda kan? Ya kasih kuis, kuisnya dikerjakan mahasiswa, lalu dikumpulkan berkasnya, langsung dinilai oleh dosen, masih ditunda. UTS juga begitu, ujian tengah semester. Ya, dikerjakan mahasiswa, dikumpulkan, apakah langsung dinilai? Ya, belum tentu, kadang-kadang juga ditunda. Nah, ini menyebabkan formatifnya tidak jalan. Padahal sebenarnya tadi tugas kuis UTS ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap pencapaian kompetensi mahasiswa ini. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada tugas langsung dikoreksi, mana yang sudah oke, sudah benar, mana yang perlu diperbaiki, lalu dikembalikan ke mahasiswa supaya mahasiswa belajar kembali, merubah cara belajarnya, begitu Bapak Ibu. Ya, UTS juga begitu. Setelah dikumpulkan berkasnya oleh mahasiswa, lalu dosen memeriksanya. Ya, pemeriksanya, lalu dari hasil pemeriksaan itu mana yang sudah betul, mana yang perlu diperbaiki, mana mahasiswa yang harus belajar lagi, dikembalikan sebagai umpan balik supaya dia merubah cara belajarnya. Ya, lalu dikasih kesempatan lagi dia untuk belajar dan dilakukan penilaian. Karena sifatnya perbaikan, ini formatif kan. Perbaikan terhadap apa? Perbaikan terhadap pencapaian kompetensinya tadi, CPL-nya tadi. Di samping juga perbaikan terhadap proses pembelajaran. Bisa saja dari hasil penilaian itu kita menyadari kalau kita selama sekian minggu ini kurang betul dalam proses pembelajaran. Ya misalnya jarang masuk, jarang ngasih tugas begitu Bapak Ibu ya, dan lain-lain lah. Bisa saja itu kesalahannya ada di dosen kan, yang perlu diformatifkan, yang perlu diperbaiki. Tapi bisa jadi di mahasiswa. Nah itu perlunya formatif ini Bapak Ibu. Kalau formatifnya tidak jalan, hanya sumatif saja, dinilai pada akhir proses, ya pasti Bapak Ibu. Satu, menyalahi permen ini, ya tidak cocok dengan permennya. Yang kedua, kalau ditanya OB, pasti omong kosong Bapak Ibu. Ya karena basisnya OB itu adalah perbaikan pencapaian CPL kan itu. Selama Bapak Ibu tidak memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan perbaikan terhadap pencapaian kompetensinya selama proses belajar, OB-nya tidak jalan. Ya seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Lalu bentuk penilaian, bentuknya Pak, bisa ujian tulis, bisa ujian lisan, bisa proyek, bisa tugas, uji kompetensi dan lain-lain. Kalau dulu di permen yang dulu itu ada instrumennya Bapak Ibu, bisa pakai portofolio, bisa pakai rubrik, atau pakai marking scheme dan lain-lain ya. Nah seperti itu. Kelulusan IPK minimal 2,0 dari skala 4 ya Bapak. Bapak Ibu masih punya lulusan yang IPK-nya di bawah B, Bapak Ibu 3. Ya, kalau zaman dulu kan ya zaman kuliah tahun berapa ya 70-an 80-an itu ya mahasiswa 40 yang lulus 2 orang dengan nilai C itu sudah bangganya luar biasa itu ya. Dan dosennya kayak gini ini adalah dosen yang hebat ini Bapak Ibu. Ya kalau seperti ini Bapak Ibu sekarang dosen yang kayak gini ini ya ditunggu saja kapan pensiunnya gitu. Kira-kira begitu. Tapi saya kira sudah tidak ada ya dosen gitu ya, sudah tidak ada. Dosen sekarang selalu memberikan kesempatan mahasiswanya untuk memperbaiki standar kompetensinya. Nah penilaian itu dilakukan harus valid, reliable, transparan, accountable, berkeadilan, objektif dan edukatif. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini tadi yang formatif tadi ya Bapak Ibu, formatif tujuannya adalah untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, umpan balik, perbaikan terhadap proses pembelajaran. Sedangkan sumatif itu adalah untuk menilai capaian pembelajaran akhirnya ya, untuk menentukan kelulusan ya dan lain-lain ya Bapak Ibu. Metodenya juga macam-macam ini, ada ujian tulis tadi sudah saya sebutkan ya, penilaian proyek dan lain-lain. Menurut pengalaman saya kalau terlalu banyak ujian tulis ya Bapak Ibu, itu pertama kali yang terekam dalam nilai itu hanya kemampuan kognitif, yang kedua cenderung nilainya jelek ya. Karena penilaiannya tidak komprehensif. Ya, tapi kalau nanti ujian tulis, tapi penilaiannya dalam presentasi, kita bisa menilai ya pengetahuannya seberapa, keterampilannya dia untuk menyelesaikan soal seperti apa, lalu presentasinya kayak apa. Itu biasanya cenderung nilainya baik ya, Ibu ya. Nah, itu lalu penilaian tugas akhir ini. Penilaian tugas akhir kalau program
selain doktor itu dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Kalau program doktor terapan melibatkan penguji dari luar. Ya, kriteria penguji dari luar itu adalah independen, bebas dari potensi konflik kepentingan. Gitu ya. Misalnya mahasiswa yang doktor itu tadi bimbingannya dia, ya bimbingan saya misalnya, lalu pengujinya saya carikan ini pengujinya. Kebetulan suaminya ini tadi adalah profesor gitu ya. Nah, saya minta suaminya si mahasiswa diuji itu untuk menguji. Nah, itu ya ada berpotensi terjadinya konflik kepentingan gitu ya. Cari yang tidak ada hubungannya adik kakak, suami istri atau apa begitu. Lalu program profesi yang gelarnya macam-macam ini telah menempuh seluruh beban belajar, telah memiliki CPL yang ditargetkan dan IPK-nya minimal 3,0 ya. Lalu standar pengelolaan ini sama Bapak Ibu, kalau pengelolaan ini sama dengan permen-permen sebelumnya ya. Mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan saya kira tidak perlu saya bahas ini ya. Yang penting adalah pengelolaan pembelajaran ini bagaimana bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap mahasiswa ya. Ada perencanaannya, lalu ada pelaksanaannya. Layanan terhadap mahasiswa itu harus prima Bapak Ibu, karena layanan terhadap mahasiswa ini nanti promosi yang sangat baik ini ya, karena nanti mahasiswa ini kan cerita ke teman-temannya ini, wah enak ini kuliah di sini ini ya, karena pelayannya cepat ya, tidak marah-marah gitu ya, ngurus surat itu hanya beberapa saat sudah selesai suratnya, enggak usah nunggu berhari-hari gitu. Dosennya juga ramah-ramah kalau ditanya gitu ya. Akhirnya dia cerita ke mana-mana kan, ya itu juga promosi gratis itu Bapak Ibu, promosi gratis, ya. Nah seperti itu, jadi Bapak Ibu, saya yakin ini adalah strategi yang sudah dimiliki oleh perguruan tinggi, terutama yang PTS ini, pasti sangat betul-betul memperhatikan mahasiswa, kan gitu, terutama dari sisi pelayanannya. Lalu pengawasan, monitoring, evaluasi harus jalan ya Bapak Ibu. Lalu potensi-potensi risiko itu nanti dilihat ya. Lalu penjaminan kepatuhan dan etika di dalam proses pelayanan ya. Penyelesaian pelanggaran etika akademik, peraturan perguruan tinggi, peraturan perundangan dan akuntabilitas ini harus Bapak Ibu kembangkan ya, supaya meningkatkan trust ya, kepercayaan dari mahasiswa dan masyarakat. Lalu standar isi Bapak Ibu, standar isi ini adalah standar yang mengacu pada ini Pak, mengacu pada standar kompetensi lulusan ini. Itu misalnya untuk akademik ini, diutamakan untuk menyiapkan lulusan yang mampu menguasai pengetahuan dan atau penerapan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, penguasaan pengetahuan ini kalau di akademik ini, materinya diarahkan ke sana. Lalu untuk pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan yang mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan ya dengan keahlian terapan tertentu ini ya. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu, kebetulan di tempat saya itu ada dua prodi. Ya di departemen saya itu ada dua prodi, yang satu vokasi diploma 4, yang satu itu akademik. Ya, saya prodi teknik fisika ini Bapak Ibu dari ITS. Lalu alumni ini pada bingung ini apalagi kok ada D4 atau sarjana terapan ini, apa enggak cukup sarjana itu saja, sarjana teknik fisika gitu ya. Bingung toh dia, karena diploma 4 ini baru didirikan setelah akademiknya gitu. Terus dia tanya, ini gimana sih caranya kita memilih nanti kita mengambil diploma 4 atau sarjana. Lalu saya bilang sama alumni ini dengan bahasa yang sederhana. Ya, kalau di perusahaan Anda membutuhkan ya engineer yang enak diajak ngomong, diajak diskusi, ya ambil itu yang akademik itu. Ya, mengapa? Karena di kurikulumnya sebagian besar adalah pengembangan ilmu pengetahuan, knowledge kan. Ya. Tetapi kalau jenengan perlu engineer yang kerjanya satset gitu ya,
kerjanya terampil, tidak banyak omong, ambil yang sarjana terapan diploma 4 ini. Karena memang kurikulumnya 60-40, 60 bahkan lebih itu adalah mereka belajar di bengkel, ya di lab gitu ya Bapak Ibu, di masyarakat magang gitu. Oh gitu caranya, ya itu caranya. Ya, nah itu Bapak Ibu. Lalu pendidikan profesi. Pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, ya. Dan ada unsur kewenangannya ini. Ya, contoh pendidikan misalnya prodi pendidikan misalnya, prodi pendidikan sekolah dasar, PGSD. Apakah dia tidak bisa ngajar? Ya bisa, 4 tahun, tapi dia belum punya kewenangan. Ya nanti setelah ikut pendidikan profesi PPG baru dia punya kewenangan ngajar di kelas kan gitu ya. Tapi sebenarnya sarjana ini ya sudah dia sudah diajar bagaimana membuat rancangan pembelajaran RPP, bagaimana melakukan evaluasi, bagaimana mendampingi siswa, itu sudah ada pelajarannya dan dia dilatih dengan micro teaching kan. Dia bisa melakukan ini, tapi belum punya kewenangan untuk melakukan pekerjaan itu. Baru punya kewenangan setelah mengikuti program pendidikan profesi guru, ya dia bisa berdiri di depan kelas, ya punya kewenangan, dan dia mempunyai kompetensi dalam bidang pekerjaan itu tadi. Kira-kira seperti itu ya, jadi bedanya antara pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dari standar isi, ya. Yang tentu saja standar isi ini diturunkan dari standar kompetensi lulusannya dari CPL-nya, ya. Jadi apa-apa selalu kembali ke CPL ini Bapak Ibu. Sampai nanti biaya pun harus kembali ke CPL ini. Lalu materi pembelajaran tadi sudah oke. Materi pembelajaran Bapak Ibu bisa menggunakan tadi yang disebut oleh Pak Kalem tadi micro credential, ya. Yaitu kegiatan belajar yang singkat-singkat untuk kompetensi tertentu begitu. Kegiatan pelatihan bisa masuk ke materi pembelajaran, sehingga ada beberapa prodi yang mendesain kurikulumnya itu CPL-nya itu diambil dikombinasi atau di insertkan itu standar-standar kompetensi dari bidang pekerjaan tertentu. Ya, yang ujungnya pada sertifikasi kompetensi dimasukkan ke situ. Lalu nanti pelaksanaannya dengan mikro kredensial ini, ya. Lalu pembelajaran secara daring dari institusi yang bersifat terbuka. Misalnya mengambil mata kuliah lewat MOOC. Ya, tadi yang disebutkan oleh Pak Kalem tadi mengikuti apa? AIS ya, AIS. Atau dengan mitra kerjasama ini ya, dengan mitra banyak perguruan tinggi yang sekarang ya mengundang perguruan tinggi yang lain untuk ikut MOOC-nya. Jadi di tempat saya itu Bapak Ibu ada 2 platform e-learning untuk mata kuliah yang reguler dalam. Platform e-learning yang dijual Bapak Ibu. Ada dosen yang kaya raya jualan mata kuliah itu. Ya penghasilannya lebih besar daripada gaji pokok dan tunjangan-tunjangan sebagai dosen itu lebih banyak. Ya, artinya mengembangkan MOOC di perguruan tinggi Bapak Ibu itu ada peluang yang baik bisa dimanfaatkan oleh perguruan tinggi yang berbeda gitu ya. Bahkan oleh Dudika kan ada beberapa Dudika itu yang meminta mata kuliah tertentu bisa digunakan oleh karyawannya, misalnya tentang pengolahan data statistik, itu banyak peminatnya loh itu Bapak Ibu. Karena di masing-masing perusahaan itu ada divisi tentang quality control, lah itu perlu keterampilan, kemampuan statistik dan aplikasinya. Nah itu kalau Bapak Ibu bisa mengembangkan MOOC ini pasti nanti laris nih. Ya dan lain-lain lah Bapak Ibu ya. Dan bentuk yang lainnya. Kurikulumnya itu yang penting ada capaian pembelajarannya, ada masa tempuh kurikulumnya tadi yang 8 semester untuk sarjana tadi. Lalu metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, ya syarat kompetensi dan atau kualifikasi calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran yang harus ditempuh. Nah ini minimalnya di dalam kurikulum Bapak Ibu Prodi itu harus ada ini. Lalu kalau di vokasi itu ada kurikulum sistem ganda, yaitu kurikulum yang menggabungkan antara magang dengan kegiatan belajar di dalam kampus. Magangnya adalah magang di dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja. Ya, nah itu lalu berikutnya adalah
Standar dosen Tendik ini juga sama Bapak Ibu dengan sebelumnya ya. Kalau dosen ya harus apa itu Bapak Ibu? Kompetensi dosen masih ingat Bapak Ibu? Satu, kompetensi dosen apa Bapak Ibu? Kompetensi apa Pak? Bu? Nah ini yang serdos ini kompetensi pedagogik ya Bapak Ibu, kependidikan. Sebenarnya ya tidak pedagogik sebenarnya, karena untuk perguruan tinggi ini kan yang belajar orang dewasa, mestinya andragogik ya, atau haidagogik. Jadi ada pedagogik itu untuk pendidikan anak-anak, dasar menengah, lalu kalau untuk pendidikan orang dewasa itu di perguruan tinggi itu adalah andragogik ya, yang prinsipnya mau belajar kalau dua hal, dia memiliki masalah dan dia butuh, itu kalau dewasa. Anak-anak sama itu kalau supaya anak itu dikasih gula-gula ini, ya kalau kamu nanti bertanya, nanti saya kasih tambahan nilai penilaian 5%. Nah itu pasti kayak pedagogik gitu kan, kadang-kadang gitu ya Pak Gu ya. Jadi mahasiswa setelah diberi kuliah, silakan saudara ada pertanyaan apa, diam semua kan ya. Terus dosennya bilang, ya sudah kalau gitu yang bertanya saya tambah 5% nanti dari 100% penilaiannya. Nah, dikasih gula-gula ini. Nah, itu pedagogik Bapak Ibu. Kalau andragogik itu Bapak Ibu betul-betul di dalam proses belajar itu menyentuh kebutuhan dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh mahasiswa itu. Sehingga dia bertanya karena dia merasa butuh atau merasa ada masalah. Nah, ini yang jarang atau sulit dinaikkan levelnya. Jadi akan bertanya ya itu ya profesional, tentu saja profesional itu ya kompetensi penelitian, pengabdian masyarakat dan lain-lain. Lalu yang berikutnya kompetensi apa Bapak Ibu dosen? Personal ya, ya ekstra personal ataupun intrapersonal ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah kompetensi apa Bapak Ibu? Kompetensi sosial ya, 4 itu ya. Kompetensi. Nah itu yang harus dimiliki dan kalau ikut Serdos mesti ditanyakan itu. Kita harus membuat deskripsi itu tentang 4 kompetensi ini. Ya. Nah itu ya Bapak Ibu. Lalu kompetensi tendik ini, kompetensi tendik adalah kompetensi yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran dalam rangka untuk mencapai standar kompetensinya. Nah, itu. Jadi jangan sampai ada tendik yang tidak paham, tidak mengerti ini dokumen apa ya ini, padahal ini RPS. Jadi tendik harus bisa tahu, oh ini RPS, oh ini apa, begitu ya Bapak Ibu ya. Karena tugasnya dia adalah mendukung proses pembelajaran mahasiswa dalam rangka untuk mencapai standar kompetensinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini tadi yang saya sampaikan pada Bapak Ibu, ya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional itu tadi. Kualifikasi dosen ya ditentukan sesuai dengan ketentuan dan perilaku perundang-undangan, peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi. Jadi di vokasi itu Bapak Ibu, dosennya bisa dari praktisi nih, ya bisa dari praktisi. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa melalui rekognisi pembelajaran. Jadi enak Bapak Ibu namanya. Itu dari praktisi saya kan itu ke ini Bapak Ibu, ke Filipina. Ya kelas salah satu perguruan tinggi di Filipina. Itu dosennya 10, separuhnya itu dari industri. Ya dari industri ngajar di situ. Sehingga lulusannya itu Bapak Ibu, ya cepat sekali masuk ke perusahaan dari 10 dosen itu tadi. Ya cepat sekali. Padahal ini perguruan tinggi umum ya Bapak Ibu ya, bukan perguruan tinggi dari perusahaan ya. Nah itu standar sarana prasarana juga sama Bapak Ibu, yaitu kriteria minimal mengenai sasaran dan prasarana sesuai dengan ketentuan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusannya, TIK. Ini, nah sekarang TIK itu sudah masuk ke ranah artificial intelligence gitu. Sekarang banyak perguruan tinggi yang tidak sekedar hanya berlangganan tentang ChatGPT atau berlangganan yang Gemini dan lain-lain, bahkan
mulai banyak sekarang perguruan tinggi yang mengembangkan AI-nya sendiri. Jadi dia kalau dulu kan mengembangkan jaringan di kampus ya, mengembangkan websitenya, sistem informasi akademik. Sekarang sudah tidak Bapak Ibu, sekarang sudah meningkat, yang dikembangkan adalah sistem AI-nya, ya sistem AI-nya. Jadi bagaimana mahasiswa nanti mencari jurnal atau e-book di library internal itu pakai AI, Bapak Ibu. Dia cukup memasukkan keywordnya saja, lalu sekaligus dia meminta untuk mencari gap-nya, mencari petanya, itu langsung pakai AI-nya mereka. Seret jadi dikembangkan sendiri begitu. Nah itu Bapak Ibu mungkin barangkali itu yang perlu kita perhatikan, bagaimana mengembangkan sistem informasi akademik yang sekarang dengan memanfaatkan generatif AI. Ya. Nah generatif AI-nya yang paling aman buat sendiri ya. Kalau punya prodi informasi, banyak orang pinter-pinternya di situ. Ya. Banyak orang pinter-pinternya. Untuk pengembangan AI kebutuhan internal gitu. Ya, kebutuhan internal. Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi dan sumber pembelajaran terbuka. Jadi Bapak Ibu kalau mengembangkan modul jangan pelit-pelit ya Bapak Ibu ya, bagaimana versi terbatas. Lalu kalau untuk full, nah itu harus berbayar. Ya. Di tempat saya itu tidak mahal kok Bu, sampai lulus itu cuma sekitar per mahasiswa cuma 200.000, ada yang cuma 100.000 per mahasiswa. Ya, yang dijual loh, mata kuliah yang dijual. Jadi setiap tahun itu WR1 selalu menanyakan, ini Bapak Ibu yang ada mata kuliah MOOC yang mau dijual silakan didaftarkan gitu ya. Tapi diminta untuk melakukan studi kelayakan dulu, apakah memang betul-betul mata kuliah ini dibutuhkan masyarakat atau tidak gitu ya. Nah kayak gitu ya. Kita di karena sertifikat diberikan sertifikat gitu ya. Nah, pasal 4 ini sarana saya kira juga sama dengan permen yang sebelumnya. Saya pas saja sarana kelola, penjaminan profesi, edisi, dan lain-lain sama. Penyediaan akses sumber belajar tadi sudah disampaikan itu ya. Lalu standar pembiayaan ini Bapak Ibu, pembiayaan investasi dan pembiayaan operasional. Saya sering menyampaikan pada beberapa workshop yang saya berikan, itu saya sampaikan pada Bapak Ibu dosen, kalau membuat RPS, tolong juga berdasarkan CPL yang ada itu dihitung ini perlu pembiayaan apa tidak itu. Ya misalnya mahasiswa mampu mendesain bla bla bla. Bisa jadi dalam mendesain itu perlu pembiayaan kan. Nah itu harus betul-betul ini mahasiswa ada praktiknya, ada desainnya, saja disampaikan ke pimpinan, ke prodi, nanti di situ terjadi tawar-menawar ini. CPL ini kok mahal sekali ya CPL ini. Bisa jadi CPL-nya ini mahal sekali gitu karena ada kaitannya dengan desain atau kaitannya dengan analisis, ada kaitannya dengan pelaksanaan gitu, mampu melaksanakan bla 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 gitu ya. Pasti perlu biaya ini. Oleh karena itu pada saat merumuskan CPL itu betul-betul harus kita pikirkan apakah CPL ini bisa tercapai atau tidak. Kalau bisa tercapai, kita kira-kira butuh uang berapa banyak ini. Nah itu nanti diatur di standar pembiayaan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan pada saat mendesain kurikulum dan RPS itu untuk menghitung pembiayaannya. Ya, supaya nanti dalam pelaksanaannya itu tidak ada kendala yang berarti terkait dengan pembiayaan. Gitu ya. Nah kira-kira begitu Bapak Ibu. Lalu standar berikutnya adalah standar penelitian. Ini saya tidak akan menyampaikan secara detail karena waktunya, yaitu standar penelitian sama juga dengan standar pengabdian pada masyarakat.
itu terdiri dari 3, yaitu standar masukan penelitian, standar proses penelitian, standar luaran penelitian. Ya, pengabdian juga demikian. Intinya adalah penelitian maupun pengabdian masyarakat itu dalam rangka untuk membimbing mahasiswa menjadi intelektual ya, dalam proses pembelajarannya nanti. Kira-kira begitu. Apa yang bisa saya sampaikan, mungkin kita diskusi begitu. Ada waktu yang cukup, ya. Saya kembalikan pada Bapak Moderator. Baik, Ibu sekalian, ada pertanyaan titipan juga ini di chat. Iya, ini pertanyaannya, banyak sekali prodi yang sudah terlanjur ini menata kurikulum berdasarkan aturan yang 2023. Apakah strategi transisi yang disarankan agar kurikulum tetap kampli ya, dengan SNDikti tapi selaras dengan Permen 39 ini? Seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kita akan punya masa peralihan ya. Masa peralihan kita itu 2 tahun kan? Ya, 2 tahun masa peralihannya. Jadi kalau kita lihat dari Permen 39 itu ya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus tahun 2025. Lalu diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September tahun 2025. Ya pegangannya 2 September ini. Jadi 2 September tahun 2027. Nah, itu harus penuh ya dan mengikuti standar ini. Kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu ya. Tapi kita punya masa peralihan selama 2 tahun ya berbenah-benah ini. Ya bagaimana ini dengan yang sudah berjalan? Kemarin ada pertanyaan ini, Pak, ini saya punya program S3 ini. Nah di S3 itu mahasiswa bisa lulus selama 7 tahun ini. Ya kalau melihat di sini ya kan tidak bisa itu kan 6 semester kali 2 12 itu kan cuman berapa? Kalau 6 tahun kan? 6, ya. Ya 6 tahun. Bagaimana ini Pak? Ya lanjut saja yang 7 tahun itu. Ya lanjut saja, mahasiswanya tidak usah dipotong di tengah jalan. Ya sudah suruh menyelesaikan saja. Ya. Tetapi di masa 2 tahun ini harus berbenah ini menyesuaikan dengan Permen 39. Ya. Jangan sampai lewat 2 tahun masih masa studi mahasiswanya tadi 7 tahun tadi pasti melanggar ini gitu ya. Ya jadi diselesaikan saja sesuai dengan kurikulum kebijakan yang sebelumnya yaitu berdasarkan Permen nomor 53 tahun 2023. Nah sambil nanti berbenah untuk mahasiswa-mahasiswa berikutnya, gitu ya. Oke. Kira-kira begitu. Nah, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, karena belum ada ini, ada juga lanjut pertanyaan titipan. Titipan ya. Jadi banyak sekali pertanyaan nanti titipan. Saya jawab dengan jawaban titipan ya Pak ya. Iya. Oke. Jawaban titipan itu pakai AI Bu. Nah, iya ini juga ada beberapa nih. Ya. Dari tadi kan Bapak sering sekali menjelaskan ini hanya di bagian pendidikan. Sedangkan penelitian dan PKM ini terlihat sering ketinggalan. Nah dibandingkan dengan standar pendidikan. Apa sih indikator mutu penelitian dan PKM sekarang yang dianggap minimal menurut semangat Permen 39 tahun 2025? Berarti kalau itu pertanyaannya kita harus melihat dari standar luarannya ya? Iya. Ya, jadi standar luaran dari penelitian kan? Ya. Iya. Itu yang harus dilihat ya. Nah itu standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud pasal itu merupakan kriteria mengenai mutu, relevansi, dan kebermanfaatan hasil penelitian. Ya. Jadi indikatornya mutunya seperti apa, lalu relevansinya, kesesuaian penelitian dengan kebutuhan masyarakat, lalu kebermanfaatannya ini. Ya, maka dari itu saya seringkali menyampaikan pada saat ujian atau pada saat workshop itu, coba itu dilihat itu. Tugas akhir yang dari hasil penelitian mahasiswa S1, S2, S3, terutama S2, S3, itu bermanfaat enggak untuk masyarakat? Ya,
Karena misalnya contoh untuk S2, S3, itu indikatornya kan publikasi, Iya. ya kan? Kalau Ya SD. harus publikasi. Iya. Ya, tapi pertanyaannya, apakah publikasi itu juga sebagai indikator itu kebermanfaatan untuk masyarakat? Kalau masyarakat ilmiah oke, karena nanti disitasi dan lain-lain kan. Tapi kalau implementasi, nah sementara di kualifikasi KKNI itu dikatakan adalah bermanfaat untuk masyarakat dan ya mendapatkan pengakuan nasional internasional. Nah, pengakuan nasional internasional itu melalui publikasi. Ya. Sedangkan kebermanfaatan ini apa indikatornya? Silakan ditetapkan masing-masing oleh perguruan tinggi. Ya. Nah, tentu saja supaya ini bermanfaat untuk masyarakat, ya pada saat menggali permasalahan dalam penelitian itu yang tentu harus berasal dari masyarakat kan? Ya, tidak cukup hanya berasal dari studi pustaka, jurnal, tidak cukup Bapak Ibu, harus dikonfirmasi nanti dari studi pustaka itu apakah ini betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat atau tidak. Ya. Nah kadang-kadang suka lupa ini, ya suka lupa untuk melihat permasalahan-permasalahan di masyarakat ini. Ya. Nah itu, lalu yang kedua mutu relevansi dan kebermanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat 1, wajib mendukung pelaksanaan visi misi. Ya, serta target dampak perguruan tinggi. Ya. Jadi itu tadi, lihat visi misinya ini ya sebagai salah satu indikator mendukung visi misi atau tidak ini. Ya. Lalu yang ketiga, perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan atau mekanisme lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu, hasil penelitian ini diharapkan ini bisa terbuka untuk masyarakat ini. Ya, bisa dipakai oleh masyarakat ini. Ya, bagaimana tidak disimpan sendiri ini. Ya, seperti itu. Nah, itu lisensi terbuka tadi. Yang berikutnya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, ya Bapak Ibu. Misalnya, saya suatu saat pernah menjadi salah satu anggota tim konsorsium penelitian kapal selam di Surabaya itu. Nah itu semuanya rahasia Bapak. Walaupun dibiayai negara, tidak bisa dipublikasi itu. Ya contohnya seperti itu. Ya. Atau yang lain ya, yang sifatnya rahasia yang lain. Ya. Tapi tentu saja rahasianya harus ada indikatornya ya. Indikator rahasianya seperti apa ya. Dan atau membahayakan kepentingan umum ini. Ya, kalau penelitian itu dibuka membuat kacau ini. Apa ya kira-kira penelitian kalau dibuka membuat kacau? Ya, membahayakan kepentingan orang banyak gitu. Nah, kira-kira ini adalah 5 ayat ini dari pasal 536 ini bisa digunakan sebagai indikator di dalam penelitian. Lalu di pengabdian masyarakat juga barangkali juga bisa dilihat dari standar luaran PKM-nya. Ya pengabdian masyarakatnya ini bisa dibaca di sini. Ya kurang lebih hampir sama lah, ya hampir sama. Baik, ada lagi pertanyaan titipan? Oke, pertanyaan titipan selanjutnya ini daripada Bapak Ibu. Sudah. Mungkin agak malu-malu ya mau bertanya, jadi dicatat sih. Biasa ini Pak Moderator ini ya, manakala tidak ada pertanyaan, lalu ada pertanyaan sisi Bang. Barangkali teknik ini bisa kita pakai ya Bu. Iya. Sebelum ngajar kita membuat pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi kalau mahasiswa disuruh nanya enggak tanya, kita nanya sendiri. Kita tanya balik aja ke mahasiswa ya Bapak ya. Ya, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih keterkaitan antara pemenuhan SNDikti ini dengan akreditasi sekarang ini? Apakah memenuhi? Iya, apakah sudah sudah terkoordinasi atau bagaimana Bapak? Ya nanti ditanyakan lebih leluasa di sesi berikutnya ya. Beliaunya sudah siap-siap ini. Yang jelas bahwasannya sistem akreditasi kita itu ya ingin memastikan bahwasannya standar-standar itu dijalankan, Pak. Ya, ingin memastikan itu bahwa standar yang telah ditetapkan, disepakati bersama ini dijalankan oleh perguruan tinggi. Nah itu dipastikan melalui kegiatan akreditasi gitu ya. Akreditasi baik di BAN maupun di LAM. Oleh karena itu instrumen-instrumen yang dikembangkan pasti mengacu ke standar pasti ya. Kalau enggak ya Bapak Ibu bisa komplain. Kalau enggak sesuai dengan standar ini kan. Iya. Tentu saja standarnya tadi Bapak Ibu ya standarnya kalau SNDikti standar minimal. Kalau yang dikembangkan oleh lembaga akreditasi adalah standar kelampauannya sesuai dengan
penetapan nanti kalau unggul gitu ya Pak, ya pasti standarnya di atas kan, ya. Atau standarnya melampaui SNDikti kan, ya melampaui SNDikti. Nah kira-kira begitu. Oke, pertanyaan terakhir ini Bapak yang ada di catatan. Nah, jika Bapak diminta untuk memberikan rekomendasi ke pimpinan, apalagi ini rata-rata kan ada beberapa pimpinan perguruan tinggi nih yang datang. Apa sih 3 hal yang paling prioritas yang harus dibenahi agar kampus itu benar-benar taat pada SNDikti ini dia? Ya, waduh ini sulit ini Pak. Bisa dibantu saya Pak ini jawabnya. Ya, yang pertama bahwasanya di dalam paradigma kita bahwasanya perubahan permen ini adalah sebuah keniscayaan, ya Bapak Ibu, ya, ya sebuah perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Apalagi keinginan kita kan selalu meningkat ini, ya. Misalnya keinginan kita itu supaya anak-anak nanti lulus punya kompetensi ini kan gitu ya. Kompetensi tadi education 4.0 tadi kan ya. Bagaimana nanti anak-anak yang lulus ini adalah bisa mengintegrasikan adalah antara kemajuan teknologi dengan ilmu pengetahuan yang dipelajari. Itu kan keinginan kita. Lalu keinginan kita adalah bagaimana anak-anak ini lulus bermanfaat untuk masyarakatnya, bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya, ya kan begitu kan ya. Lalu bisa apa lagi nih? Ya, memiliki dampak itu kalau bahasanya kementerian, memiliki dampak positif ya terhadap bangsa dan negaranya ini, sehingga bangsa dan negaranya ini bisa menjadi bangsa dan negara yang mandiri, produktif gitu ya, punya daya saing, yang memperbaiki perekonomian baik di daerah maupun tingkat nasional. Keinginannya kan gitu. Nah karena keinginannya seperti itu ya standarnya juga ya harus Bapak Ibu sekuat-kuatnya diikhtiarkan, diupayakan untuk dilaksanakan dan dicapai gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang standarnya ini didorong kan, tidak hanya standar SNDikti tapi didorong bagaimana standar SNDikti ini untuk dijabarkan, dielaborasi menjadi standar perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan visi misi kita ini gitu. Itu ada keleluasaannya. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak usah panik dengan setiap perubahan permen ini ya, karena saya sering mendengar ini setiap kali perubahan pimpinan selalu perubahan aturan juga. Standar ya. Lalu pimpinannya enggak ganti aja ya, peraturannya bisa ganti kok Bapak Ibu. Ya. Mengapa ya? Karena memang hidup kita itu berganti-ganti setiap hari kan. Ya berubah-ubah setiap hari gitu ya. Asalkan memang perubahan itu adalah untuk kebaikan. Kalau bahasa kalau bahasa agamanya itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk lebih baik. Bagaimana hari ini kita lebih baik dari kemarin, bagaimana hari esok lebih baik dari hari ini kan ya. Nah, yang berikutnya yang terakhir ya diniati ibadah saja supaya yang berat-berat itu ya bisa menjadi jariah kita gitu. Kalau tetap dijalankan dengan baik, kira-kira begitu ya. Nah, selebihnya silakan dieksplor sendiri ini. Demikian ya apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya, dan insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan materi ini nanti di panitia ya Bapak Ibu ya. Saya kira sudah ada filenya di panitia, tinggal nanti di share ke Bapak Ibu atau bahkan Bapak Ibu sudah punya ya. Ya baik Bapak Ibu ya. Nah terakhir, saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang, dan saya mendoakan Bapak Ibu tetap semangat dan sehat walafiat selalu ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak yang telah memberikan materi. Hari ini memang semangat sekali dari pertama datang masuk tadi. Dari belakang lari kemari langsung menyiapkan materi, semuanya memang cakap sekali.